Hanya gara-gara hal ini guys, TV luar negeri sampai heboh dan rebutan hak siar Piala Dunia di Indonesia. He's had in Indonesia. He referred to how he went to that country. Indonesian president came to Guangxi, I think, in China. Garuda Calling, teman-teman, Garuda Calling. Patrick Kluivert memanggil 32 pemain untuk dibawa melawan China pada 5 Juni, teman-teman ya. Sebab ini sepak bola seluruh dunia kan, satu dunia ni suka nombor satu adalah sepak bola. Dan aku nak tahu juga kalau di Indonesia siaran TV yang mana satu guys yang akan menjadi official, adakah RCTI ataupun siaran TV yang lain? Nak tahu juga ni sebab lagi berapa hari je ni guys, lagi berapa hari je. Bukan saja benda ni jadi tumpuan rakyat Indonesia, tetapi Malaysia, Thailand apa semua nak tengok tau. Ini Piala Dunia kot. Walaupun Malaysia dan negara-negara Asia Tenggara yang lain tak masuk, tetapi semuanya nak tengok guys. Okey, semuanya nak nonton. Jadi semakin hari semakin menyala timnas Indonesia ini ya. Apatah lagi sekarang ini berebut ataupun berbondong-bondong media-media internasional ingin mendapat hak siar Indonesia sekarang ini makin popular di dunia sepak bola. Jadi sudah sampai masanya untuk Indonesia memperkenalkan negaranya melalui sepak bola, dan ini juga menjadi daya tarik ya kepada penonton-penonton di luar sana ataupun penikmat sepak bola apabila melihat keunikan yang ada pada Indonesia ini dari segi persepak bolaan, dari segi kesatuan mereka guys. Indonesia kembali trending satu dunia. 148 negara ngebet siarkan laga Indonesia versus China di GBK. Dunia ingin lihat kebangkitan Garuda. Sepak bola Indonesia kembali menjadi sorotan dunia. Laga panas kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Indonesia melawan China yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta, mencatat rekor luar biasa. Sebanyak 148 negara dilaporkan berebut hak siar pertandingan tersebut. Fakta ini membuat Indonesia kembali menempati posisi trending nomor 1 dunia di berbagai platform media sosial, termasuk X, Twitter, TikTok, dan YouTube. Animo masyarakat internasional terhadap performa tim Garuda terus meningkat, apalagi setelah hasil positif yang diraih pada laga-laga sebelumnya di babak kualifikasi. Menurut data dari salah satu agensi penyiaran internasional, minat terhadap pertandingan ini bahkan melampaui laga-laga di zona UEFA dan CONMEBOL untuk periode yang sama. Negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, Brasil, Arab Saudi, Jerman, hingga Amerika Serikat disebut masuk dalam daftar peminat hak siar. Minat siaran terhadap laga Indonesia versus China sungguh luar biasa. Dunia ingin menyaksikan kebangkitan kekuatan baru sepak bola Asia Tenggara, ujar salah satu juru bicara FIFA Broadcasting Division. Tak bisa dipungkiri, atmosfer pertandingan di GBK yang dikenal megah dan bergelora menjadi daya tarik tersendiri. Dukungan penuh dari supporter Garuda juga menjadi elemen penting yang memperkuat branding sepak bola Indonesia di mata dunia. Laga hidup mati pertandingan ini bukan sekadar perebutan 3 poin, melainkan momen penting bagi Indonesia untuk menjaga peluang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kemenangan atas China akan menjadi langkah besar sekaligus pembuktian bahwa Indonesia layak tampil di panggung tertinggi sepak bola dunia. GBK siap bergemuruh. Pihak PSSI telah memastikan bahwa seluruh tiket laga di GBK terjual habis dalam waktu singkat. Diharapkan lebih dari 80.000 penonton akan memadati stadion dan menciptakan atmosfer luar biasa demi mendorong semangat para pemain. Dunia kembali menoleh ke Indonesia. Menjelang laga penentu antara Indonesia versus China dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, nama Indonesia meroket ke puncak trending global. Bukan hanya karena tensi pertandingan yang tinggi, tetapi juga karena fakta mencengangkan. Sebanyak 148 negara menyatakan minat untuk menyiarkan laga bergengsi ini secara langsung. Ini menjadi salah satu rekor siaran internasional terbanyak yang pernah melibatkan tim nasional dari Asia Tenggara. Dari Asia hingga Eropa, dari Afrika hingga Amerika Latin, semua mata kini tertuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK,
Jakarta, yang siap bergemuruh oleh puluhan ribu supporter Garuda yang haus kemenangan. Atmosfer global, dunia tertarik. Dunia percaya minat luar biasa dari 148 negara terhadap hak siar pertandingan ini menunjukkan bahwa Indonesia bukan lagi tim penggembira di kancah sepak bola internasional. Banyak pihak kini melihat Indonesia sebagai kekuatan baru dari Asia Tenggara yang layak diperhitungkan. Kami belum pernah melihat lonjakan minat hak siar sebesar ini dari pertandingan di zona Asia. Ini menandakan ada sesuatu yang istimewa dari tim nasional Indonesia saat ini, kata Alberto Garcia, analis siaran olahraga dari Spanyol kepada media internasional. Performa Garuda yang mengesankan sejak diasuh oleh pelatih kepala Shin Tae-yong, timnas Indonesia terus menunjukkan perkembangan pesat. Formasi yang lebih disiplin, strategi yang tajam, serta kepercayaan diri para pemain muda seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, hingga Rafael Struijk, telah mengangkat nama Indonesia ke panggung internasional. Sebelumnya, kemenangan atas tim-tim kuat Asia dan hasil imbang dramatis menghadapi lawan tangguh telah menarik perhatian para pengamat dunia. Semangat juang timnas Indonesia luar biasa. Mereka bukan hanya bermain untuk menang, tetapi juga untuk membawa harga diri bangsa, ujar mantan pelatih Korea Selatan, Hong Myung-bo, yang kini menjadi analis di salah satu stasiun TV Jepang. GBK akan jadi saksi sejarah. Lebih dari 80.000 tiket terjual hanya dalam waktu 4 jam sejak pembukaan penjualan. Supporter fanatik siap mengibarkan merah putih dan menyanyikan lagu kebangsaan sekeras mungkin untuk membakar semangat para pemain. Pihak PSSI bekerja sama dengan aparat keamanan dan penyelenggara menyiapkan pengamanan super ketat dan sistem pencahayaan kelas dunia agar pertandingan ini bisa disiarkan dengan kualitas maksimal ke seluruh penjuru dunia. Laga hidup mati demi tiket ke Piala Dunia 2026. Laga ini krusial. Kemenangan atas Cina bisa membuka lebar-lebar jalan Indonesia menuju babak selanjutnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan bukan tidak mungkin mencetak sejarah sebagai negara Asia Tenggara pertama yang lolos ke Piala Dunia sejak 1938. Saat itu Hindia Belanda, kini Indonesia. Ini bukan hanya pertandingan, ini adalah deklarasi kepada dunia bahwa sepak bola Indonesia telah bangkit, kata Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Kesimpulan, dunia menanti, Indonesia siap dengan 148 negara siap menyiarkan. Stadion yang akan bergemuruh, dan pemain yang haus sejarah. Pertandingan Indonesia versus Cina di GBK bukan sekadar 90 menit biasa. Ini adalah momen kebangkitan, momen unjuk gigi, momen saat dunia menyaksikan Garuda bangkit dan siap terbang ke Piala Dunia. Kami tidak akan berhenti bermimpi. Kami ingin dunia melihat kami, dan kali ini, mereka benar-benar melihat. Ucapan Marcelino Ferdinand saat ditanya soal mimpi ke Piala Dunia.